Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kita murajaah dulu. Kita tasrif bab 1 wazan dan contohnya. Ayo, fa'ala yaf'ulu, mulai. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nasara. Bab 2 fa'ala yaf. Silakan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Contohnya daraba ya. Daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madribun idrobun. Bab 3 silakan. Contohnya baik. Bab keempat fa'ila yaf'ilu, mulai. Contohnya silakan. Nah, bab 5 alima fa'ila ya. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al maf'alun. Alima. Alima ya'lamu ilman alimun maktubun i'lam la ta'lam ma'lamun. Bab 6 fa'ula. Ayo fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun. Ya mulai. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun. Nah. Najusa apa masdarnya? Najasatan. Sifat musabahnya najisun. Syarufa masdarnya syarofan. Sifat musabahnya syarifun. Ya, so'uba masdarnya su'ubatan. Sim fa'il atau sifat musabahnya sa'bun. Ya, sa'bun dihafalkan ya. Itu untuk materi ulangan pada pertemuan hari Rabu yang akan datang insyaallah. Baik, sekarang kita masuk materi yang baru. Halaman 131. Ya. Judul paling atas itu bacanya apa itu? Al-Qasam atau Al-Qism? Al-Qismu ya. Kalau Al-Qasam sumpah, kalau Al-Qasam itu sumpah. Kalau Al-Qismu bagian atau kelompok. Al-Qismu tsani berarti kelompok kedua. Emangnya ada berapa kelompoknya? Kelompoknya ada berapa? Tasrif istilahi ada berapa kelompok? 4 kelompok. Ada berapa bab? 22. Jadi 22 itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. 22 bab, 4 kelompok. 4 kelompok. Kelompok 1 anggotanya 6. Kelompok 2 anggotanya
12, kelompok 3 anggotanya 1, kelompok 4 anggotanya 3. 6, 12, 1, 3 menjadi 22. Kelompok 1, kelompok fi'il sulasi mujarrad. Apa sulasi mujarrad? 3 asli. Karena asli maka tidak ada Ini yang kelompok 2 nih. Al-qismu tsani tasriful fi'li asulasiyyi, ya, mentasdid yaknya asulasiyyi al-mazidi. Ya, kelompok kedua adalah tasrifnya fi'il 3 huruf yang al-mazidi mengalami penambahan. Ya, berarti aslinya 3 plus itu kan, plus itu tambahannya. Ya, jadi aslinya berapa? Aslinya 3 terus mengalami penambahan. Nah, nanti ada 3 plus 1, ada 3 plus 2, ada 3 plus 3. Ada enggak 3 plus 4? Enggak ada, karena maksimal huruf fi'il itu 6. Maksimal kalimat fi'il itu hurufnya ada 6, 7 enggak ada. Minimal 3, fa'ala minimal. Jadi nanti 3 plus 1, ini nanti ada berapa? 3 bab. 3 bab atau 3 rumus. Yang aslinya 3 plus 2, 2 ini huruf tambahannya ada 5 bab. Aslinya 3, tambahannya 3, nanti ada 4 bab. 3, 5, 4. Total 12 bab. Ya. 3, 5, 4. Ada 2, 3, 4, 3, 5, 4 macam-macam. 2, 1, 2 macam. Nah, kita masuk yang 3 plus 1 gitu. 1 demi 1 ini. Intinya nanti apa? Yang kita bagi ini semuanya ini 12 ini masuk kelompok 2. Lah kelompok 2 sendiri nanti dibagi menjadi ini 3 plus 1. 3 bab, aslinya 3 tambahnya 2, 5 bab. Aslinya 3 tambahnya 3 ada 4 bab. Sehingga totalnya 12 bab. Ini terkumpul dalam satu kelompok namanya fi'il sulasi mazid. Intinya aslinya 3 terus mendapat tambahan. Dan tambahannya itu 1, 2, 3. Ya, kita akan mulai ini dulu. Ada 3 bab ini. Maka di sini perhatikan. Di bawahnya ini ada judul lagi. Nomor 1. Tasriful fi'li sulasiyil mazidi biharfin wahidin. Apa artinya? Tasriful fi'li. Tasrifnya fi'il. Sulasi apa sulasi? 3 huruf al-mazid yang ditambah harfin wahid 1 huruf. Berarti 3 plus 1. Wafihi salah satu abwabin, di dalamnya ada 3 bab. Artinya apa? Fi'il yang mengalami penambahan 1 huruf ada 3 wazan, 3 bab. Nah, 3 bab itu apa saja? Ya, 3 bab di sini. Ya, pertama apa? Bab fa'ala, kedua bab fa'ala, ketiga bab af'ala. Nah, fa'ala berapa huruf? 4, tambahannya 1. Apakah itu? Tasdid, penggandaan, pendobelan huruf
Ain. Fa'ala berapa huruf? 4 huruf. Tambahannya 1 apa itu? Alif. Yang asli fa'ala ini. Yang ketiga af'ala berapa huruf? Tambahannya 1 apakah itu? Hamzah di depan. Sehingga fa'ala ini aslinya 3, fa'ala aslinya 3, af'ala aslinya 3. Lah ini yang akan kita tasrif terlebih dahulu. Ini 4 huruf ini. Ya. Halaman 131. Di sini tertulis bab 1 lagi ya, bab 1 lagi. Sebenarnya itu bab berapa? Bab 7. Kalau diurutkan dari bab 1 sampai 22 berarti ini bab 7. Ini bab 1 ini kalau kelompok 3 plus 1 gitu ya. 3 plus 1 berarti ini bab 1. Tapi kita anggap pokoknya ini bab 7 gitu. Perhatikan ada sedikit perbedaan dari tasrif sebelumnya. Khusus untuk bab 7 ini masdarnya ada 4. Masdarnya ada 4 dan itu rumusnya baku untuk yang bina sohi. Pada fiil-fiil ya bab ini dan seterusnya tidak ada juga isim alat. Jadi isim alat itu hanya ada di bab 1, 2, 3. Berarti di sini tidak ada isim alat. Urut-urutannya masih sama. Fiil madhi, kemudian mudhari. Lah karena di sini ada 4 maka harus hafal betul. 4 ini nanti berarti masdar semua. Jadi kolom 3, kolom 4, 5, 6, 7 ini kolom masdar ini. Jadi keempat-empatnya masdar. Kolom 7 masih isim fa'il, kolom 8 ya, kolom 8 isim fa'il, kolom 9 isim maf'ul. Kolom 10 itu fi'il amr, kolom 11 fi'il nahi, kolom 12 isim zaman, isim makan dan masdar mim. Untuk isim fa'il dan maf'ul maka berbeda dengan fi'il-fi'il yang 3 huruf. Fi'il yang madhinya lebih dari 3 huruf untuk isim fa'il dan maf'ul itu mengacu ke mudhari'nya. Jadi contoh gini, fa'ala, mudhari'nya kan? Apa mudhari'nya? Yu, fa'ilu, gitu lah. Maka kalau isim fa'il, fi'il yang lebih dari 3 huruf itu baku, malah kita tidak usah nyari-nyari kamus gitu loh. Pokoknya ikut rumus semuanya. Termasuk masdarnya juga ikut rumus. Semuanya ikut rumus. Kalau yang fi'il lebih dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, semuanya baku rumusnya. Paten gitu kan. Nah, untuk membuat isim fa'ilnya itu caranya apa? Ini diganti mim. Nah, diganti mim. Nah, kemudian ditulis sama fa, kemudian harokat mim senantiasa doma, ya kan? Terus ini ngikut, ini fa ya fa, kemudian ini i ya i, kan? Kemudian sebelum akhir di kasroh. Karena sudah berubah menjadi isim, sekarang ditanwin. Mufa'ilun. Isim maf'ulnya tinggal kebalikan. Apa? Ini i maf'ulnya, berarti apa? Mufa'alun, bedanya ini. Mufa'ilun, mufa'alun. Jadi lebih mengacu kepada bentuk mudhari'nya. Baik. Perhatikan wazan atau rumusnya dulu, baru nanti kita jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ini. Rumusnya fa'ala. Fa'ala ini fi'il apa? Fi'il madhi. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun.
Ya, kita tasib dulu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'ilun mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun. Ya, sama-sama mulai. Sekali lagi. Sekali lagi. Baik. Di antara tujuan adanya tambahan di bab ini ya adalah membentuk makna mekan dari fiil-fiil yang lazim. Jadi membentuk makna mekan untuk fiil-fiil yang lazim. Apa fiil lazim? Tidak butuh objek. Contohnya misalnya fiil dakhola. Dakhola. Apa artinya kemarin? Masuk, gitu. Nah, ikut fa'ala, maka hasilnya menjadi apa? Dakhola. Nah, di antara tujuan tambahan tasdid di sini menunjukkan makna memasukkan. Ya dah? Berarti ketika dakhola masuk. Lah kalau dakhola berarti menjadi memasukkan. Beda enggak memasukkan sama masuk? Beda. Nek masuk itu dia sendiri masuk, nek memasukkan dia enggak ikut masuk. Ya toh? Itu bedanya. Kharaja keluar, kharraja mengeluarkan. Fariha senang, kalau farroha menyenangkan, membuat orang lain senang. Ya perkara dirinya sendiri susah, urusan lain. Pokoknya membuat orang lain senang. Tuh. Maka contoh di sini farroha. Farroha ini mujarotnya apa? Fariha kan? Fariha yafrohu farohan. Artinya apa? Senang, gembira, bahagia gitu ta? Ya. Nah, kalau farroha menyenangkan, membahagiakan, menggembirakan. Juga di antara maknanya apa? Menunjukkan makna berulang-ulang. Menunjukkan makna berulang-ulang. Ya, menunjukkan makna berulang-ulang. Jadi di antara apa? Makna berulang. Berulang-ulang. Nah, contoh ini. Ada koto'a ikut fa'ala menjadi koto'a. Menjadi apa? Koto'a. Nah. Koto'a artinya kalau koto'a tok memotong-motong, memotong ya kan sekali. Koto'a terus ini koto'a. Nah gini. Koto'a gitu loh. Jelas ya? Jadi kalau sekali potong namanya koto'a. Tapi kalau berkali-kali koto'a. Berarti makna apa? Berulang-ulang.
Ya, memotong-motong. Seperti kasaro. Kasaro itu apa? Memecahkan. Apa kok kasaro? Memecah-mecah. Jadi bikin hancur lebur gitu kan. Jadi ada HP banting pisan wis pecah puas gitu kan. Itu namanya memecahkan. Kok ijek cek teges men. Dikasaro ya kan. Ya kan dikasaro ikutkan wazan fa'ala udah hancur lebur itu nanti. Ya dah. Seperti itu. Apakah mesti itu? Jawabnya tidak. Apakah mesti setiap fi'il ketika diikutkan ini mesti maknanya dua ini? Jawabnya tidak. Lah terus bagaimana? Ya lihat kamus, memang paling efektif lihat kamus. Ya dah, tetap melihat kamus. Artinya tidak serta-merta apa? Sering menulis terus kataba itu kan. Nah, kataba dipakai enggak dalam bahasa Arab itu masalah kan gitu. Kan kita itu mengacu kalimat itu ada enggak di orang Arab dipakai enggak kan gitu. Gitu. Baik, sekarang kita ambil satu contoh. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrihun mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun. Ya silakan dibaca tasrifnya. Farroha yufarrihu mulai. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrihun mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun. Sekali lagi. Farroha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrihun mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun. Ya. Apa artinya farrih? Ya, senangkanlah, bahagiakanlah gitu. Ya. Senangkanlah ayahmu, bagaimana bahasa Arabnya? Farrih abaka. Ya tak? Farrih abak. Gembirakanlah ayahmu. Gitu. Gembirakanlah ayahmu. Itu. Terus yang dibuat bahagia bahasa Arabnya apa? Mufarrohun. Berarti itu orang yang berbahagia tak? Mufarroh itu apa mufarroh? Orang yang berbahagia. Kalau apa itu yang membuat bahagia? Mufarrih. Mufarrih. Ya. Dari sini farroha fi'il madhi yufarrihu fi'il mudhari. Amarnya farrih, nahi la tufarrih. Itu yang sigotnya fi'il. Selainnya itu apa? Isim. Sehingga selain itu semuanya ditanwin dah. Taf'ilan, tafrihan, tafrihatan, tafrohan, tifrohan ditanwin semua. Karena isim. Farroha kenapa enggak ditanwin? Bukan isim. Yufarrihu bukan isim, ya dah, maka tidak ditanwin. Nah, maka dari tasrif ini istilah ini kita bisa membedakan mana yang bentuknya fi'il, mana yang bentuknya isim. Baik, silakan dihafal fa'ala dan farroha. Ya, silakan. Dihafalkan sekarang juga.
khafura yahfuru. Cukup ya? Ya, meja paling depan. Pak, ala, mulai. Farroha. Ahsantum. Belakangnya ya. Fa'ala. Farroha. Terus belakangnya fa'ala.
Farroha. Ya, bagus. Belakang semuanya yuk. Fa'ala. Farroha. Baik, kita ambil satu contoh yang lain di buku Dakhola. Persiapkan tasrif sama-sama semuanya Dakhola. Persiapan dulu 1 menit. Masdarnya apa? Ayo, dakhola yudakhilu, tadkhilan, terus tadkhilatan, terus tadkholan, tidak kholan. Ya, gitu tak masdarnya. Jadi tatit gitu kan. Tadkholan, tidak kholan. Siap? 6. Dakhala yudakhilu, ya mulai. Dakhala yudakhilu tadkhilan, tadkhilatan, tadkhalan, tidkhalan, mudakhilun, mudakhalun, dakhil, la mudakhil, mudakhalun. Sekali lagi. Dakhala yudakhilu tadkhilan, tadkhilatan, tadkhalan, tidkhalan, mudakhilun, mudakhalun, dakhil, la mudakhil, mudakhalun. Baik. Sekarang masih ada 2 contoh di situ, khobbaro dan qotto'a. Meja 1 2 khobbaro, 3 4 dan seterusnya qotto'a. Siapkan 1 menit. Baik, kelompok khobbaro, silakan. Bagus.
Kelompok qatta'a silakan. Kalimat-kalimat yang lain yang sering kita dengar itu banyak sebenarnya ikut bab ini. Contoh misalnya tahlil. Gitu. Tahlilan itu kan. Itu fi'il madinya apa berarti? Halala yuhallilu tahlilan tahlilatan itu kan. Tahmid. Nah, tahmid. Apa fi'il madinya? Hamada yuhammidu tahmidan. Lagi tasbih. Nah, tasbih. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Ya, apalagi tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan. Tahsin. Sering toh? Hasana yuhassinu tahsinan. Hasuna kan baik, bagus. Kalau hasana membaguskan, gitu toh. Membaguskan. Tahfidz. Pernah dengar tahfidz? Sering toh? Tahfidzul Quran dari hafadha yuhafidhu tahfidz. Apa artinya tahfidz? Mengajari menghafal gitu kan. Kalau hafidho kan menghafal. Kalau hafadha menjadikan orang lain itu bisa hafal. Artinya apa? Ngajari orang lain itu menghafal. Itu tahfidz. Ya. Apalagi yang banyak lah. Tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Tasji'. Apa tasji'? Motivasi. Syajja'a yusajji'u tasji'. Tansyid. Apa? Motivasi sama motivasi. Nasyata yunasyitu tansyid. Ya, banyak lah. Banyak sekali kalimat yang ikut bab ini. Ya, banyak yang ikut bab ini. Sering nanti kita akan temui ya kalimat-kalimat yang ikut bab ini. Baik. Kalau yang artinya masukkanlah, bahasa Arabnya apa? Hah? Masukkanlah, dakhil. Yang memasukkan, dakhilun. Akan memasukkan, yudakhilu. Yang dimasukkan, mudakhalun. Tempat memasukkan, mudakhalun. Tadi isim maf'ul dan isim zaman makan masdar mim sama. Ya tadi sini untuk fiil-fiil yang lebih dari 3 huruf itu malah lebih ringkes lagi. Kenapa? Karena isim maf'ul zaman makan mesti sama. Ya, isim maf'ul zaman makan itu rumusnya sama. Cuman di sini dipisahkan supaya lebih jelas. Ya. Kabarkanlah bahasa Arabnya. Kabarkanlah loh. Khabir. Jangan kamu kabari. La tu khabir. La tu khabir. Pemberi kabar. Mukhabirun. Mukhabirun. Ya. Pengkabaran. Takbiron, takbirotan, takbaron, tikhbaron. Ya. Jangan kamu potong-potong. La tuqatti, la tuqatti. Yang dipotong-potong muqatta'un. Maka ada huruf muqatta' itu apa? Huruf yang diputus-putus. Ya. Yang memotong-motong muqatti'un. Gampang lah? Gampang kan? Yang penting hafal. Susah itu kalau nggak hafal-hafal. Gitu? Ya kalau udah hafal gampang ini. Langsung masuk bab berikutnya, bab 8. Karena masih pekerjaannya masih banyak sekali nih. Ya. Kita nanti akan agak cepat ya.
Karena nanti kita ulangi lagi dari bab 1 lagi. Gitu. Untuk nasrif yang selain sahih gitu loh. Kita setelah nanti sampai 22 kita balik lagi bab 1. Otomatis kan diulangi. Dengan harapan apa? Kalau tinggal mengulang itu apa? Lebih mudah dan lebih kuat hafalannya. Ada sebagian yang mengajarkan itu pokoknya bab 1 itu sampai selesai. Detail istilahi lugawi. Ya. Itu bagi saya apa? Kurang kuat nanti hafalannya. Ya, lebih apa? Lebih efektif yang sedikit-sedikit tapi diulang-ulang. Kan diulang-ulang, nanti ulangi lagi. Tambah ulangi lagi, itu nanti lebih kuat hafalannya. Insyaallah taala. Ya. Baik, sekarang bab fa'ala. Fa'ala berapa huruf? 4. Tambahannya apa tadi? Alif. Alif ya. Nah, di antara fungsi tambahan bab ini menunjukkan makna saling. Jadi kebanyakan fiil yang ditambah alif ini menunjukkan makna saling. Contohnya qatala. Qatala itu apa? Membunuh. Kalau qatala saling membunuh alias perang. Gitu? Itu. Jadi bab fa'ala. Tujuannya apa, tambahannya apa? Bab fa'ala adalah alif di sini. Di antara maknanya apa tadi? Makna saling. Ya, makna saling. Sehingga contoh ada qatala. Qatala. Ya. Ketika diikutkan fa'ala menjadi qatala. Apa artinya? Saling membunuh atau berperang. Orang berperang itu untuk apa toh? Ya saling membunuh toh? Ya. Kalau enggak terbunuh ya dia membunuh kan gitu. Mana saling? Doroba memukul, doroba saling mukul. Maka dalam bahasa Arab itu panjang pendek itu pengaruh maknanya ya toh? Ya. Jadi doroba saling pukul berarti pelakunya mesti lebih dari satu. Nek doroba tok pelakunya bisa satu cukup. Nek kalau doroba pelakunya mesti lebih dari satu. Dorobatul labu apa artinya? Para siswa itu saling pukul. Gitu. Jotos-jotosan alias tawuran. Itu. Contoh di sini rosala. Apa itu? Suratan. Sekarang kayaknya jarang bersurat-suratan. Wi'anan sekarang. Khotoba bercakap. Ya, kalau bedanya ini akhoda menyiksa. Akhoda mengambil ketika akhoda menyiksa. Tidak saling ngambil gitu. Berarti ini menunjukkan maknanya tidak mesti demikian. Tapi seringnya makna saling. Kebanyakan fiil-fiil yang ikut bab ini menunjukkan makna saling. Ya, seperti apa? Ba'uda itu jauh, kalau ba'ada saling menjauh, di antaranya itu. Baik, perhatikan. Untuk tasrif bab ini fa'ala fi'il madinya, mudhari'nya yufa'ilu. Masdarnya ada 3 nih. Bab 8 ini masdarnya ada 3. Yang ada 4 cuma 1 bab di bab 7, yang ada 3 cuma 1 bab di bab 8. Yang ada 2 masdar yaitu di bab nanti di bab 20. Bab 20 atau bab 19 ya, bab 19. Bab fa'lala itu ada 2 masdar juga. Yang 4 masdar 1 bab 7, yang 3 masdar 1 bab 8 ini. Masdarnya 3.
Fa'ala yufa'ilu. Lah ini 3, 4, 5 ini masdar semua. Ya, masdar semua. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Fi'alan, fi'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'illatu, fa'il, mufa'alun. Ya. Coba kita baca fa'ala, mulai. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, fi'alan, fi'alan, mufa'ilun, mufa'alun, fa'illatu, fa'il, mufa'alun. Sekali lagi. Sekali lagi. Bagus. Sehingga dari yang sudah kita pelajari ini, dari bab 1 sampai sekarang, seandainya ada huruf seperti ini, ada beberapa bacaan gitu. Nah. Pertama, bisa dibaca apa? Baca apa? Fa'ilun, berarti isim fa'il. Bisa dibaca fa'ilun, isim fa'il. Baca apa lagi? Fa'ala, fi'il madhi. Baca apa lagi? Fa'il. Fi'il apa? Amr. Gitu. Sehingga ada tulisan seperti ini, saya tulis 3 sekalian ya, biar mudah membedakannya. Seperti ini. Nah, bacaan pertama bisa apa? Qatilun. Apa artinya? Pembunuh. Ya kan? Pembunuh. Yang kedua, qatala, fi'il madhi, berarti saling membunuh. Yang ketiga, qatil, fi'il amr, artinya peranglah. Nah, iya toh? Berperanglah, saling bunuhlah, berarti kan berperanglah. Kan kalau itu harokatnya dihilangkan kan sama itu. Ya toh? Harokatnya dibuang sama. Cuman kita memang pas itu kita baca qatil, qatala atau qatilun gitu toh. Mana yang pas? Ya itu nanti tergantung konteks kalimatnya. Tergantung konteks kalimatnya. Nah. Kalau misalnya ya muslim, wahai orang Islam, wahai orang Islam, berperanglah, berarti bacanya ya muslim qatil. Nah gitu, ya muslim qatil. Ya. Seperti itu contohnya, aplikasinya seperti itu. Kalau dia seorang pembunuh, huwa terus kayak gitu berarti huwa qatilun. Huwa qatilun, dia adalah seorang pembunuh. Ya gitu. Jadi nanti dilihat konteksnya, nanti mana yang pas. Nah, itu nanti apa? Dengan banyak pembiasaan nanti apa? Perasaan kita nanti sudah sendirinya bacanya ini. Ini apa? Dengan pembiasaan. Makanya kita dari awal sudah langsung baca kitab fikih ini dengan harapan apa? Sering mendengar, sering baca untuk melatih apa? Kepekaan. Ya kan? Kepekaan terhadap kalimat-kalimat berbahasa Arab. Gitu. Baik, kita masuk contoh misalnya di sini tertulis qatala. Ini mujarotnya apa? Qatala.
Qatala artinya membunuh, kalau qatala saling membunuh atau memerangi juga boleh, memerangi. Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan muqatilun muqatalun qatil la tuqatil muqatalun. Yuk sama-sama. Qatala. Qatala yuqatilu muqatalatan qitalan qitalan muqatilun muqatalun qatil la tuqatil muqatalun. Sekali lagi. Apa artinya muqatalatan? Peperangan atau memerangi atau saling bunuh. Kital berperang toh? Ya, kital artinya berperang. Banyak sekali dipakai dalam Quran ini ya, sering diulang kital. Ya, kital. Yang sering dipakai ini kital sama muqatalah. Ya. Tempat berperang muqatalun, yang diperangi qatalun, yang memerangi muqatilun. Muqatilun. Ya, di sini ada 4 contoh yang lain. Doroba, rosala, khotoba, dan akhoda. Kita bagi baris pertama doroba, baris kedua rosala, baris ketiga khotoba, dan keempat sampai belakang akhoda. Silakan dipersiapkan.
Cukup ya? Baris pertama, doroba, silahkan. Doroba, doribu, dorobatan, diroban, diroban, doribun, dorobun, dorib, latu, dorib, mudoribun. Nah, jadi mudorobah, ada namanya sistem mudorobah gitu loh. Iya. Mudorobah berarti saling pukul-pukulan. Artinya memang apa di situ mudharabah itu saling mengelola itu loh. Namanya sistem mudharabah itu saling kerjasama, saling mengelola modal itu. Ada yang bentuknya apa? Apa itu tanam saham, ada yang bentuknya tenaga pengelola gitu kan. Dikatakan mudharabah. Terus kelompok 2 Rosalah, silahkan. Ya, masdarnya murosalah. Murosalah itu apa berarti? Saling kirim berkas gitu dah. Pernah penerimaan mahasiswa Madinah itu sistemnya murosalah. Jadi murosalah itu lembaga-lembaga itu ngirim berkas-berkas, kemudian nanti diseleksi dari sana. Ya, tanpa tes itu. Ya kan tanpa tes. Jadi murni itu rezeki-rezekinan kan gitu. Ya, rezeki dan nasib-nasiban. Pernah itu suatu ketika seperti itu. Ada yang sering itu muqabalah. Pernah mendengar sistemnya muqabalah. Artinya muqabalah itu apa? Berhadap-hadapan. Artinya apa? Antara pendaftar sama penguji langsung ketemu. Diuji langsung, namanya muqabalah. Liqabala yuqabilu muqabalah. Rosala yurasilu murosalah. Jadi sistem muqabalah dan sistem murosalah pernah dipakai dalam penerimaan mahasiswa UIN Madinah itu. Ya. Terus kelompok 3 khotoba, silakan. Ya. Terakhir, akhoda, silakan. Baik. Kalimat yang sering kita dengar yang ikut bab ini apa kira-kira selain yang disebutkan? Misalnya mujahadah. Pernah kita? Mujahadah. Mujahadatan berarti fi'il madhinya apa? Jahada yujahidu mujahadatan, terus jihadan, apalagi mukafaah. Nah, sering toh. Apa mukafaah? Gajian. Ya, gajian. Dari kafa'a yukafi'u mukafa'atan, apalagi muraqabah. Ternyata raqaba yuraqibu muraqabatan, apalagi murajaah, bagus. Raja'a yuraji'u murajaatan, ya itu dah. Itu dari kata roja'a. Roja'a itu kan kembali. Kalau roja'a mengulang-ulang, kembali. Muraja'ah, apalagi? Mulazamah, apalagi? Musyawarah, bagus. Mulahadhah, yang sudah sering bahasa kita. Muamalah. Muamalah itu. Amala yu'amilu muamalah, apalagi muassasah, enggak, itu assasa yu'assisu kalau itu
Muhadatsah bagus. Hadasa yuhadisu. Muhadatsah muhadharah juga sering ya. Hadhara yuhadiru. Muhadharatan ternyata sering kita dengar ya. Apalagi entek. Entek mulih. Apa? Mutawalah, mutolaah, sering enggak? Mutolaah. Tolaah yutaliu. Mutolaah, apalagi? Mudahanah, ya. Mubahalah, ya kan? Sering enggak mubahalah? Nah, mubahalah, bahala yubahilu. Mubahalatan itu. Apalagi? Ya, mujalasah. Ya, muqaddimah enggak? Muqaddimah kan qaddama yuqaddimu. Ada tasdidnya toh. Ya, mujahadah sudah tadi. Mulazamah sudah. Mujalasah, jalasa yujalisu apa mujalasah? Duduk-duduk jagongan, bahasa Jawa itu jagongan. Bukan nongkrong, enggak mesti nongkrong. Pokoknya mujalasah itu ya. Di antaranya mujalasah itu nongkrong, itu di antaranya, tapi enggak mesti nongkrong gitu kan. Jagongan itu intinya jagongan. Apa lagi? Mudzakarah. Gitu? Mudzakarah, saling apa itu membahas. Mudzakarah. Muhasabah sudah tadi, muhasabah. Muwazanah. Mukarramah enggak? Harus ada panjangnya. Muhasabah, mujahadah itu. Ya. Enggak. Munasarah. Ya, munasarah. Apalagi? Mubalaghah bagus, mubalaghah. Balagha yubaligu mubalaghatan. Apalagi? Banyak ya, intinya banyak gitu aja tuh. Cuman ya memang kadang-kadang seperti itu. Kalau enggak pas mau dibutuhkan ya enggak ingat. Ya selesai bab ini. Ya bab 8 selesai. Langsung bab 9 atau pulang? Kayaknya wis kemebul iki. Wis panas. Ya baik. Ya sedikit-sedikit aja yang penting nah, banyak hafalnya daripada banyak-banyak sedikit hafalnya. Tapi kata orang semakin banyak yang diilmui katanya semakin banyak yang dilupakan. Kalau pengen banyak yang dihafal berarti sedikit aja yang gitu katanya. Karena apa sedikit lupa gitu kan. Ya enggak juga itu. Ya intinya silakan diulang-ulang ikhwah. Mengulang itu bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan mendengar. Ya dah. Dan alhamdulillah dengan kemudahan teknologi ini banyak sekarang audio tasrif itu banyak. Antum bisa mungkin download kemudian jadikan mungkin ringtone apa HP itu kan. Sehingga apa sering dengar gitu loh. Alarm juga bisa itu. Intinya pokoknya sering dengar itu aja, sering dengar ngucapan itu cepat hafal insyaallah taala. Ya. Jadi semakin banyak media indera yang kita gunakan itu semakin pemahaman hafalan itu semakin cepat. Ya dah. Jadi beda orang itu cuma dengar toh. Misalnya KBM online, mendengar WA itu kan beda sama offline kayak gini. Ya dah, beda banget. Karena ketika offline itu kan semuanya kerja. Telinga kerja, mata kerja, tangan kerja, ya dah, mulut ya kerja. Otak apa meneh itu kan. Ya kan? Sehingga semuanya
kerja maksimal gitu kan. Tapi kalau cuma dengarkan tok itu udah bodoh itu kan. Baleni lupa lagi, baleni lupa lagi kan gitu. Karena yang kerja cuman yang fokus indera ini. Tapi beda kalau misalnya lihat yang ada videonya itu beda lagi. Cuman kan kalau cuman lihat itu enggak interaktif kan. Itu bedanya. Tapi kalau seperti ini kan langsung interaktif. Gitu. Kalau YouTube itu apa? Video di YouTube atau di yang lainnya itu ada suara, ada gambar. Itu mending daripada cuman suara tok itu. Ya, demikian ikhwah. Intinya pokoknya silahkan dilatih. Ya, saya yakin antum di sini kan semuanya udah niat tekad bulet ya dari rumah pengen bisa itu kan. Jadi enggak seperti anak-anak yang SD, SMP itu kan harus apa? Ayo dihafalke rat, hafalke awas ya enggak seperti itu kan. Antum sudah apa punya kesadaran saya yakin bisa membagi waktunya dengan sebaik-baiknya. Intinya ada contoh yang lain ya silahkan ditulis mandiri ya kan tanpa harus diberikan tugas. Tapi insya Allah tetap nanti ada tugas karena kita mengkuliah beneran ini. Ya tetap nanti ada tugas. Karena besok hari Rabu itu ulangan ya fokuskan itu ulangan. Nanti setelah itu nanti tugas-tugas yang lain akan kita berikan insya Allah taala. Sampai di sini dulu ikhwah. Ya sudah mau subuh ini. Ya 6 bab. Kita akhiri sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.